In your presence I come, waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, peace. In His name, in His name, in His name, joy sing. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Amerika, serta tengah malam bagi saudara-saudari kami yang berada di Eropa dan sekitarnya. Bersama kami, Renungan Pagi Sema Adonai pada Jumat terakhir ya di 2023, tanggal 29 Desember 2023. Merry Christmas and Happy New Year untuk 2024 bagi kita semua. Sebelum memulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur, kami datang kepadamu karena Engkau begitu sangat teramat baik bagi kami. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk bernafas, menikmati Tuhan, teriknya panas hari, bulan terang di waktu malam. Kami boleh masih melihat dan menikmati apapun keadaan cuaca, musim di masing-masing negara dan benua-benua, yang ada ucapan syukur kepada kami bahwa Engkau sangat teramat baik bagi kami. Kami masih bisa sama-sama menghirup oksigen dengan gratis karena kasih setiamu kepada kami. Biarlah kesempatan yang masih diberikan kepada kami, apapun persoalan pergumulan kami tetap mengucap syukur. Apalagi sukacita Natal ini boleh terus kami rasakan. Terima kasih Bapa, dan Bapa, pada pagi ini kami mohon pengurapan-Mu, perlindungan-Mu, perlengkapan senjata terang-Mu bagi kami yang melayani di mimbar, bagi kami yang melayani di multimedia, dan bagi saudara kami yang terkasih yang dengan setia mendengar di Zoom dan live streaming. Bahkan kami yakin dan percaya tangan-Mu akan menuntun siapapun, apalagi Kedane Bayot yang masih di persimpangan jalan, yang masih mengeraskan hatinya untuk boleh mendengar siaran tunda ini, dan boleh mereka diberkati dan mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir, pengurapan-Mu turun secara khusus bagi pujian yang dikumandangkan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus bagi hamba-Mu, Pak Pendeta Rukrisno, agar Tuhan hikmat, pewahyuan, kekuatan, tenaga, serta sign and wonders dan mujizat menyertai pelayanan di pagi ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami unity, ketika kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan di mana kami tetap mengucap syukur, keadaan kami sakit, keadaan kami kekurangan, keadaan kami penuh masalah di tempat kerjaan atau di keluarga, tapi kami tetap mengucap syukur. Apapun yang Kau sediakan bagi kami mengucap syukur, dan kami yakin dan percaya ketika kami unity di keluarga, di rumah pribadi, lepas pribadi, biarlah mujizat Natal boleh kami alami semuanya. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus,
kami boleh menyongsong 2024 dengan damai sejahtera sukacita yang berasal dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian yang pertama, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Murni dari Jerman dengan judul Puji Haleluya. Kami persilakan. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, agungkan namanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, agungkan namanya. Mari masyurkan dan puji namanya. Yesus penuntun hidup yang teguh, yang bebaskan kita dari segala dosa. Terpuji namanya selama-lamanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan rajamu. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan rajamu. Yesus kan datang dalam kemuliaan, menyambut kita yang diselamatkan. Kita akan bahagia bersama di surga, memuji Yesus selama-lamanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, agungkan namanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, agungkan namanya. Mari masyurkan dan puji namanya. Yesus penuntun hidup yang teguh, yang bebaskan kita dari segala dosa. Terpuji namanya,
selama-lamanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan Rajamu. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan Rajamu. Yesus kan datang dalam kemuliaan, menyambut kita yang diselamatkan. Kita kan bahagia bersama di surga, memuji Yesus selama-lamanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan Rajamu. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan Rajamu. Amin. Ya, puji haleluya, lagu yang luar biasa. Kita mengucap syukur, kitalah umat-umat pilihannya, dan biarlah kita berbuah, memenuhi amanat agung untuk bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Dukrisno dengan tema Keluarga Natal. Kami persilakan, Pak. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini menurut waktu Indonesia kita boleh bersama-sama kembali untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita tidak bosan-bosannya untuk merenungkan tentang makna Natal di bulan Desember ini. Sehingga saya tidak lupa mengucapkan selamat Natal di tahun 2023 ini, dan selamat juga kita menyongsong tahun baru 2024. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani di sepanjang tahun ini, dan saya percaya bahwa semuanya tidak ada yang kebetulan. Saya harap saudara-saudariku semuanya setuju bahwa di dalam hidup ini tidak ada kebetulan. Di dalam hidup ini memang ada yang dikatakan sudah takdirnya. Tetapi bagi kita orang percaya, kata takdir ini bukan berarti sesuatu yang tidak bisa diubah. Tetapi sesuatu yang dikatakan takdir itu bisa diubah. Dan tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang akan merekayasa sedemikian rupa, sehingga kalau itu sesuatu yang buruk, maka
bisa berubah menjadi yang lebih baik. Maka saudaraku, kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus, maka sebaiknya kita tidak terlalu percaya apa yang namanya dengan takdir. Artinya bahwa takdir itu bisa diubah. Misalkan ada orang yang berkata, wah sudah nasibku, sudah takdirnya, aku menjadi istri yang kedua. No, itu bukan suatu takdir, tapi kesalahan diri kita sendiri mengambil keputusan, sikap kita sendiri di dalam menghadapi keadaan dunia ini. Contoh yang saya katakan tadi, itu bukanlah takdir namanya kalau menjadi istri si mantan, atau sudah takdir kalau kita keluarga cerai. No, itu berarti sesuatu yang akibat dari kesalahan kita, bagaimana kita memanage kehidupan pribadi kita, bagaimana kita ada keterhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami sesuatu yang sial, mengalami sesuatu hambatan, mengalami suatu problem, bahkan yang tidak bisa terselesaikan. Maka sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita percaya rencana Tuhan itu sungguh amat baik. Rencana Tuhan itu sungguh indah. Sekali lagi firman-Nya menyatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang harus kita pegang erat-erat. Sehingga kita tidak akan terombang-ambing, tidak dapat dihasut oleh roh jahat, tidak dapat diintimidasi oleh dunia yang menyesatkan, sehingga kita berpegang teguh, taat, setia sampai akhir. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, tidak pernah merancangkan yang jahat. Itu kita harus yakin. Sebetulnya pada dasarnya Tuhan tidak menciptakan yang namanya roh jahat. Roh jahat itu timbul karena dari keinginan jahat itu sendiri. Dan sekali lagi Tuhan itu memberikan kebebasan kepada semua ciptaannya. Hanya dengan manusia, Tuhan itu memiliki planning, rekayasa yang berbeda. Ketika malaikat Tuhan, malaikat pemuji penyembah yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris, di situ jelas diberi nama Lucifer. Nah, malaikat Lucifer ini, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia sombong, dia memberontak, dia ingin menjadi seperti Allah. Maka akhirnya Tuhan melemparkan dia ke bumi. Dan dia tidak dapat pengampunan atas dosa dan salahnya. Tetapi saudaraku, pada waktu manusia diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan juga memberikan kebebasan bagi manusia, tetapi ada sesuatu yang Tuhan sampaikan supaya manusia itu tidak melakukannya. Tidak boleh menyentuh pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi pada waktu itu manusia diperdaya oleh setan sehingga dia melanggar ketetapan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, melanggar dari apa yang Tuhan sudah tentukan, itu dosa. Sehingga manusia akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan untungnya
manusia belum makan tentang buah kehidupan. Sebab kalau makan buah kehidupan, maka selamanya manusia tidak akan mati. Nah, saudaraku, dari situ maka timbul yang namanya dosa. Apakah Tuhan tidak tahu yang dikerjakan oleh Hawa dan Adam? Tuhan sangat tahu. Tetapi sekali lagi, ketika kita diberi suatu firman Tuhan, Tuhan sudah menasihati kita, Tuhan sudah memberitahu tentang hal dalam kehidupan kita, Tuhan memberi kebebasan bagi kita semua. Makanya kita harus sadar sebagaimana kita hidup di dunia ini, bahwa kita bukan warga kerajaan dunia. Kita harus ingat, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Kalau orang yang menganggap dunia ini indah, dunia ini penuh dengan gemerlap, dunia ini sangat luar biasa, sampai kita lupa untuk mengasihi Tuhan, sampai kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Sekali lagi, jangan kita terlena oleh dunia ini, karena dunia ini akan binasa dengan keinginannya. Dunia ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Kerajaan dunia bisa hancur, bisa musnah, bisa goncang. Tetapi kerajaan surga tidak dapat tergoncangkan. Nah, oleh karena itu saudara, kita hari ini belajar, biarlah kita menjadi bagian daripada planningnya Tuhan. Kita menjadi bagian dalam divine connection, ya, from God, di mana ada hubungan ilahi kita sebagai keluarga Tuhan yang sudah ditentukan dan ditetapkan untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sehingga ketika dunia ini lenyap, kita tetap akan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita terlena oleh dunia, kita hanyut oleh arus dunia, kita akhirnya binasa dan tidak bisa menjadi satu dengan Tuhan di surga. Karena kita salah jalan, salah langkah, dan mengambil keputusan yang tidak tepat. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar akan keluarga Natal. Kita mulai, salah satunya adalah yang bernama Yusuf. Yusuf di sini adalah pada waktu itu dia memang keturunan dari Daud. Ya, kalau menurut Wikipedia bahwa Yusuf ini lahir juga di Bethlehem pada Kekaisaran Romawi. Nah, dia adalah bagian yang diplanningkan oleh Tuhan. Sebab karena dia merupakan calon suami daripada Maria. Nah, Yusuf ini terkenal dengan pribadi yang baik. Kalau saya membaca Matius 1 ayat 18, 20, 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Jadi Yusuf ini memiliki ciri khas sebagai seorang pria yang ternyata dia adalah tulus hati.
kita percaya kita pun orang yang mengasihi Tuhan, kita juga harus memiliki hati yang tulus, memiliki integritas hidup yang baik. Bukan lain di bibir, lain di hati. Bukan ada orang dan tidak ada orang itu berbeda. Tetapi semua harus sama. Ketika kita ada orang pun kita takut akan Tuhan. Nggak ada orang pun kita takut akan Tuhan. Ketika kita di gereja kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kita di luar gereja kita juga tetap mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi orang yang tulus hati adalah orang yang benar-benar memiliki ciri khas hidup adalah integritasnya itu baik. Mari kita belajar untuk menjadi keluarga Natal ini, ya. Untuk kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang rela, hati yang tidak dibuat-buat, ya. Ada banyak orang mereka-reka membuat-buat, ya, di skenario sedemikian rupa, dan akhirnya ketahuan juga. Maka Tuhan gak mau, dan kita harus tahu Tuhan sangat tahu hati kita. Di depan manusia kita boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa. Karena Tuhan tidak bisa ditipu oleh kita. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya tetapi dengan diam-diam. Saudaraku, yang menjadi bagian kita dalam keluarga Natal ini, Yusuf, dia seorang yang tulus hati. Dia juga punya pertimbangan, punya keputusan yang baik. Supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Ada kebanyakan seorang pria, dia begitu gampangnya, mudahnya bisa mempermalukan pasangannya atau membuat onar pasangannya. Baru-baru kali ini kalau sudah lihat di Google atau di YouTube, ya, orang mau menikah gara-gara kemeja atau pakaian yang akan dikenakan itu sampai istrinya dibanting atau apa begitu. Akhirnya batal pernikahan. Itu karena apa? Ya karena emosi, karena karakternya ketahuan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, Yusuf ini berbeda. Dia tidak mau Maria dipermalukan, maka dia dengan baik-baik. Bukan berarti Yusuf ini punya sifat yang tidak bertanggung jawab, bukan. Karena Yusuf tahu bahwa bukan karena dia, dan dia belum pernah berhubungan badan dengan Maria. Tetapi pada waktu itu Yusuf tidak mengerti tentang hal hamil itu seperti apa, karena Roh Kudus itu seperti apa. Nah, maka Yusuf menimbang-nimbang akan hal itu. Saudaraku, segala keputusan dalam hidup kita, mari kita belajar memiliki reaksi seperti Yusuf, setidaknya yang kita pelajari pagi hari ini, di mana segala masalah kita nggak boleh cepat-cepat emosi. Keputusan-keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan baik, dengan dewasa dalam berpikir, dengan dewasa cara kita rohani, maka bisa fatal. Tetapi Yusuf dikatakan di sini, dia menimbang-nimbang hal itu. Dia pasti bagaimana berpikir, bagaimana caranya hal itu. Dan tiba-tiba dalam firman Allah berkata ia bermimpi.
Seorang malaikat Tuhan berkata kepadanya, Yusuf keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. Ketika Yusuf terbangun, ia berbuat seperti yang diamanatkan oleh malaikat itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudaraku, kalau kita ingin menjadi keluarga Natal, keluarga yang ada divine connection dengan Tuhan, keluarga yang masuk di dalam rencana Tuhan, maka kita harus nurut. Orang Jawa bilang, glinding wae, mengikut aja. Kalau seandainya Yusuf ini tidak mau, ya pasti dia tidak menjadi bagian dalam keluarga Natal. Yusuf akhirnya mengambil keputusan dia mau, karena dia tahu bahwa yang terjadi ini sesuatu keajaiban, sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya Yusuf ini mau menikah dengan dia. Kalau misalkan Yusuf ini orang yang mudah emosi, mudah untuk memiliki perkataan-perkataan yang tidak baik, mungkin udah diomong ke orang banyak supaya Maria mendapat hukuman. Kenapa? Karena pada waktu itu dalam hukum Taurat, orang yang berzina, orang yang hamil tidak ada suaminya, belum menikah, itu harus mati, dihukum mati dengan cara dirajam batu. Tetapi Yusuf mau mengambil risiko itu, dia akhirnya menikah. Dia rela menikah. Dan sampai dalam kisah firman Allah menjelaskan, sampai Yesus lahir, Yusuf setia mendampingi Maria. Mari biarlah kita menjadi keluarga Allah yang mau tulus hati, ya, menimbang-nimbang dengan baik di hadapan Tuhan. Kita mau meresponi apa yang Tuhan mau. Ya, jangan kita menjadi orang yang memberontak. Kita harus nurut apa yang Tuhan mau. Sepakat dan kita setia dengan pasangan kita. Setia dengan apa yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Yang kedua, bagaimana keluarga Natal ini? Di situ ada yang bernama Maria. Lukas 1:33-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka Gabriel berkata kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Saudara, betapa senangnya kita di antara sekian miliar manusia yang ada di dunia, salah satunya kita yang menjadi terpilih di hadapan Tuhan. Malah dikatakan berkenan di hati Allah. Wow, sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita ini hidup yang berkenan di hadapan Allah atau menjengkelkan Allah? Engkau akan mengandung, saya lanjutkan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Jadi sudah jelas. Kata Yesus ini juga dari kata bahasa Ibrani Yeshua, yang artinya Tuhan adalah penyelamatku. Maka kita percaya ketika Maria melahirkan, dia beri nama Yesus, sebab artinya Yesus adalah juru selamat. Saudaraku, jangan ragu, jangan bimbang. Alkitab sudah menyatakannya. Nama Tuhan kita Yesus, karena dia penebus dosa, dialah penyelamat umat manusia. Maka jangan ragu, apapun kata orang, apapun kata dunia, bahwa yang perlu kita garis bawahi,
nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau ada tambahan Kristus berarti dialah Sang Juru Selamat yang diurapi. Kata Kristus adalah yang diurapi. Ia akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Jadi sudah dinubuatkan bahwa Yesus adalah raja untuk selama-lamanya. Selanjutnya, tetapi saya masih perawan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Malaikat itu menjawab, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, betapa kita harus bahagia dan bersyukur kalau tiba-tiba ada malaikat datang kepada kita. Bahkan memberikan pesan dari Tuhan untuk kita. Memberi mandat yang indah untuk kita. Maka reaksi Maria ini, responnya adalah, ya, aku ini adalah hamba Tuhan. Arti dari perkataan ini sebetulnya dia berkata, iya, aku ini hanyalah seorang hamba. Mau apa lagi? Kalau di dalam bahasa Ibrani, seperti waktu itu Abraham berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, here I am. Kata here I am ini adalah bahasa yang sangat mendalam, bukan sekedar ini aku, bukan sekedar ini aku hamba, tapi dikatakan hineni, inilah aku, utuslah aku, inilah aku hanya budak, budak karena cinta. Saudara, kita harus mengerti ketika Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau supaya kita melakukannya melalui kita. Kita harus memiliki reaksi seperti Maria. Dia memiliki respon yang positif. Dia berkata, yes Lord, I agree with you. Dia memiliki respon. Dia setuju dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, mungkin secara manusia awalnya Maria juga pasti berpikir tidak sanggup. Berpikir dengan hal yang akan terjadi. Tetapi ketika malaikat itu berbicara kepada dia dan tentang apa yang akan terjadi dan siapa yang akan dikandung, maka dia memiliki respon yang positif. Bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah budak. Kalau di dalam bahasa Yunani adalah dolos. Aku ini adalah budak. Budak karena cinta. Kita juga mau hidup ini. Bagaimana reaksi kita sekarang ini, saudara? Kalau kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, kalau kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak enak, masihkah kita mau mengatakan, Tuhan, ini aku? Masihkah kita memiliki respon yang selalu setuju, mengasihi Tuhan, memiliki roh yang rela? Kerelaan diri kita, setulus hati kita, dengan sungguh-sungguh, maka disitulah kita akan masuk menjadi bagian dalam planning ilahi, kita menjadi keluarga Natal. Selanjutnya, slide yang ketiga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam diri kita,
ketika kita masuk menjadi keluarga yang sudah direncanakan oleh Tuhan, maka kita bersyukur. Berikutnya, Yesus. Karena dari kandungan Maria, Maria melahirkan dan diberi nama Yesus. Filipi 2 ayat 5-8, saya teringat hal itu, dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan mau hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, itu juga apa yang ada di dalam Yesus, saudaraku. Jadi jangan sampai kita di dunia ini tercemar, menjadi najis, ya, menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena kita dirindukan oleh Tuhan supaya dalam hidup kita, dalam pikiran kita, perasaan kita itu juga terdapat di dalam Yesus. Artinya apa yang dalam pikiran Yesus juga itu dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita sama seperti apa yang dalam pikiran Yesus. Artinya sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang sia-sia. Itu yang harus ada dalam diri kita. Karena kita satu di dalam karakter keluarga Allah, keluarga Natal. Jadi kita harus sama. Dan dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudaraku, kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Sekali lagi di sini kita belajar dalam keluarga Allah, keluarga Natal, kita memiliki reaksi yang sama seperti apa yang Tuhan planningkan, di mana Tuhan yang ilahi, Tuhan yang dahsyat itu, dia mengosongkan dirinya, dia rela mengambil rupa manusia. Dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Karena apa? Kalau enggak seperti itu, maka manusia tidak bisa lepas dari dosa. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa dibebaskan dari dosa, dari kutuk, dari maut, dari kematian kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Kalau berbicara tentang maut ini, saudaraku, ada banyak seringkali, maaf ya, saya sering mendengar dan sebetulnya kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Bukankah firman Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan itu memendirikan jemaatnya di atas batu karang? Kita ingat tentang pada waktu itu pengakuan Petrus ketika ditanya, menurut aku, menurut kamu siapakah aku? Murid-muridnya ada banyak menjawab Elia, nabi-nabi lain. Tetapi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pada waktu itu, Yesus berkata, karena Bapa di surga yang menyatakannya melalui Petrus. Nah, saudaraku, dan di situ firman Allah menyatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Kita selain diberikan kunci-kunci kerajaan surga, tapi alam maut juga sudah tidak akan menguasai kita. Jadi kita sudah dibebaskan. Nah, seringkali ketika orang dalam pemberkatan nikah, dia dibilang, biarlah sampai maut yang memisahkan kita. No, sebetulnya itu sesuatu yang kurang tepat. Sebetulnya bukan karena maut, karena upah dosa itu maut, kematian kekal. Yesus sudah memberitahu kepada kita, kita diluputkan dari maut.
kita dibebaskan dari kematian kekal. Maka kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, di dalam Yesus, maut tidak berkuasa. Maka kalau orang mengatakan bahwa hanya maut yang memisahkan, aduh, saya kadang sedih. Harusnya hanya pada saat kita sudah dipanggil Tuhan, itu yang memisahkan kita di dunia. Bukan maut, karena maut sudah tidak berkuasa lagi. Firman Tuhan sudah berkata juga dalam Korintus, hei maut, di manakah sengatmu? Enggak ada. Jadi saudaraku, rahasia kita menjadi keluarga Natal, Tuhan membebaskan kita dari maut. Karena Yesus mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kita harus meneladani kehidupan daripada pribadi Yesus ketika menjadi manusia. Karena begitu luar biasanya. Ketika Yesus benar-benar mengambil rupa menjadi manusia, dia tidak pernah menonjolkan keilahiannya. Ingat, ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus tidak menonjolkan dirinya. Dia bisa saja mengubah mengubah batu menjadi roti. Ketika dia jatuh pun mungkin juga saya percaya dari tempat tinggi pun dia masih bisa hidup dan sebagainya. Tapi Yesus di sini tidak mau diatur oleh si jahat. Kehidupan ini bukan karena si jahat yang berkuasa. Yesus tahu yang berkuasa adalah Bapa di surga. Maka keberadaan kita, kalau kita menjadi keluarga Natal, janganlah kita mau diintervensi, dikuasai, kita jangan mau diintimidasi oleh si jahat. Bahkan jangan kita ngikut si jahat. Kita harus bisa lepas dan menjauh dari si jahat. Bahkan dia adalah musuh kita. Jikalau perlu, kita menjadi seorang yang mau mengeksekusi. Karena kita adalah pahlawan Kristus. Maka kita harus eksekusi. Habisi semua musuh-musuh kita. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Raksasa-raksasa dalam hidup kita harus kita kalahkan. Bukan kita yang tunduk kepada raksasa itu. Maka Yesus lahir untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia, dia melakukan hidup sebagaimana seperti manusia biasa. Dia merendahkan dirinya dan taat. Saudara, marilah kita menjadi orang jangan sombong. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau apa adanya hidup ini, peduli dengan sesama, memiliki kasih Tuhan. Kita juga taat setia sampai kita dipanggil Tuhan. Seperti keluarga Natal yang namanya Yesus ini. Dia adalah Tuhan, dia adalah teladan kita. Sebab itu kita bersyukur, kita yang percaya kepadanya, maka kita masuk menjadi bagian keluarga Natal, keluarga kerajaan surga. Di mana Yesus bertanggung jawab, dia penyelamat kita. Dia yang menjadi pengantara kita. Dia yang menjadi imam besar kita. Dan dia adalah Tuhan di atas segalanya. Itu harus kita pegang teguh. Ingat, kita keluarga kerajaan surga. Selanjutnya, Bapa. Saudaraku, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bapa di surga, dia menyempurnakan, dia mengerjakan yang luar biasa. Kelahiran Yesus disertai dengan yang namanya ada malaikat, ada bintang dari surga.
Dengan malaikatnya, maka Tuhan meneguhkan, menjelaskan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan. Matius 2:1-2 dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang maju dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Saudara, Tuhan tidak sulit untuk melakukan rekayasa berbagai cara karena Dia Maha Kuasa. Orang yang nggak mengenal Tuhan saja bisa digiring untuk datang menyembah. Dia tahu itu apa arti bintang yang di langit yang bersinar pada waktu itu. Saudara, demikian juga Tuhan utus kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Supaya kita pergi menjadikan semua bangsa ini muridku, kata Tuhan. Tapi Tuhan juga punya planning yang tidak pernah kita tahu. Kalau kita menjadi manusia yang masih penakut, kalau kita menjadi manusia yang masih malas untuk mencari jiwa, bahkan kita menjadi manusia hanya sekedar sebagai rutinitas menjalankan ibadah, dan kita hanya selalu sibuk dengan kepentingan kita, sibuk dengan keadaan yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan terus mengerjakan, Dia konsisten apa yang harus digenapi ke depan. Saya percaya Roh Kudus juga bergerak tanpa sepengetahuan kita. Karena supaya semua rencananya genap dan tuntas. Seperti orang Majus yang tidak ngerti apa-apa. Tapi dia diberi hikmat. Dia diberi tanda bahwa ini bukan sekedar tanda bintang yang biasa. Tetapi ada seorang raja yang lahir. Saya percaya tanda-tanda ajaib itu akan terjadi di dunia ini menjelang kedatangannya. Maka jangan sampai kita tidak tahu apa yang Tuhan planningkan. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Maka kita percaya atau tidak, siap atau tidak, itu akan terjadi. Maka firman Allah berkata, berjaga-jagalah, waspadalah. Jangan sampai kedatangan Tuhan seperti kita kena jerat. Artinya kita kayak kena jebakan. No, kedatangan Tuhan itu membawa kita damai baik. Karena apa? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan Tuhan beri tanda-tanda. Bukan seperti kita kena jerat. Tiba-tiba kita mau lari bertobat. Sudah tidak ada waktunya. Kasihan deh lu. Maka Tuhan tidak mau kita seperti itu. Keadaan Tuhan datang juga tidak seperti kita sedang kedapatan. Seperti seorang pencuri. No. Tuhan akan memberi tanda-tandanya. Sekalipun memang kita tidak tahu persis kapan harinya tepatnya Tuhan datang. Tapi yang jelas ada sesuatu tanda-tanda itu yang akan menyertai kita orang percaya. Itu akan ada, akan nampak. Sehingga pada waktunya kita tahu kita sudah siap. Orang yang mengasihi Tuhan siap menghadapi daripada mempelai laki-laki surgawi. Maka kita harus selalu siap sedia. Maka berjaga-jagalah kata Tuhan. Kita harus tahu ngerti tanda zaman. Jangan kita terlena oleh dunia ini. Jadi percayalah hal itu. Tuhan sudah memplanningkan yang terbaik. Lukas 2 ayat 14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa di surga itu selalu memberikan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang wow, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Sebab Dia adalah Bapa yang di dalam kemuliaan yang tidak ada dalam dunia ini. Maka bersyukurlah kita kalau menjadi keluarga Natal.
ada Yusuf, ada Maria, ada Yesus, dan ada Bapa. Dialah sang kreator itu. Dia yang bisa merekayasa, mengerjakan apapun. Sebab dia yang ada. Dia yang lebih dari segalanya. Maka kita bersyukur. Saudara, mari kita menjalin hubungan dengan Bapa di surga. Kita tidak usah memusingkan. Aku belum melihat Tuhan, aku belum tahu Tuhan. Jangan seperti Thomas. Karena firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita percaya saja pada waktunya nanti, saat kita ada di tahta Tuhan, saat kita ada di surga, nanti baru kita tahu. Biarlah saat ini kita persiapkan diri kita saja. Nantikan Tuhan dengan baik. Rindukan Tuhan. Berubah cara hidup kita. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lebih lagi takut akan Tuhan. Supaya kita nanti tahu pada masa dan waktunya kemuliaannya tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada suatu contoh keluarga yang melayani. Bapa di surga juga merindukan kita merupakan keturunan orang-orang benar, keturunan orang-orang yang mengasihi Tuhan, keturunan orang-orang yang selalu ada di dalam planningnya Tuhan. Ini salah satu, namanya Bill Johnson. Pak Bill Johnson juga dulu adalah keluarga yang broken home, artinya dari keluarga yang miskin, keluarga yang tidak dipandang dengan baik, kalau tidak salah. Dan sampai akhirnya dia sekarang menjadi seorang yang peduli kepada orang-orang anak di jalanan, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tidak mampu. Tetapi ketika saya mempelajari biografi ya saudaraku, ternyata mereka dari generasi ke generasi merupakan seorang yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani. Ya, dia generasi kelima dari ayahnya, keempat dari ibunya. Jadi ternyata mamanya, papanya adalah keluarga yang cinta akan Tuhan. Dia menulis buku Membangkitkan Para Pembunuh Raksasa. Bagaimana mendidik anak-anak mencapai destiny ilahi. Ya, sampai generasi ke-6, putra tertua dan menantu senior pastor, putra kedua dan menantu Betel Musik yang sekarang kita lihat muncul pemuji penyembah yang luar biasa dari Betel Musik. Putri anak ketiga menantu pemimpin di sekolah supranatural. Berarti saudaraku, sungguh luar biasa. Mereka keluarga yang dipakai Tuhan. Maukah kita menjadi keluarga yang dikhususkan Tuhan seperti Maria dan Yusuf untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kita? Semua tergantung sikap respon kita, bagaimana kita mau atau tidak. Biarlah kita menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk menjadi keluarga Natal yang menyelesaikan destiny Tuhan. Kita menjadi divine connection dengan luar biasa. Yang terakhir, saudaraku, biarlah kita menjadi bagian keturunan orang-orang benar. Saudara, kalau saya membaca sejarah yang ada dan saya catat di sini, saudara, dari tahun ke tahun, bahkan ada diteliti ada 700 keturunan. Itu keluarga Jonathan Edwards. Saudaraku, juga Meg Juke, lahir 1700. Dia memang awalnya bukan orang percaya, tapi pernah terlibat okultisme, tetapi dia bertobat. Artinya bukan bertobat, dia melahirkan keturunan yang tidak bertobat. Berbeda.
Ada dua contoh yang saya hadapkan kepada saudara-saudariku semua. Mau kita menjadi keluarga seperti keluarga Pak Jonathan Edward, atau kita mau seperti Mac Jukes yang keturunannya tidak baik. Lihat di situ bagaimana bisa terperinci. Biarlah kita mau memilih menjadi keturunan orang benar, menjadi keturunan orang yang diberkati Tuhan, menjadi keturunan orang yang masuk di dalam rencana Bapa di surga. Sehingga kita adalah keluarga Natal yang akhirnya kita boleh masuk di dalam keluarga kerajaan surga. Demikian renungan firman Tuhan. Kita boleh renungkan kembali bersama-sama dalam makna Natal sebelum kita mengakhiri Desember ini. Saudaraku, sekali lagi apa yang kita terima selama sebulan ini dalam renungan kita, baik renungan dengan Sema Adonai di gereja kita masing-masing, mari kita ambil, mari kita simpulkan yang terbaik untuk kita melangkah dalam gerbang yang baru, musim yang baru, di tahun yang baru. Sehingga kita meninggalkan yang lama, kita masuk dalam lembaran yang baru dengan sesuatu yang berbeda, lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi keluarga yang menggenapi rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak atas kebenaran firman-Nya yang luar biasa. Mari kita menjadi keluarga Allah yang siap melayani dan mempunyai keturunan yang menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pribadi lepas pribadi. Sebagaimana rancangan Bapa yang begitu luar biasa, bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus memberi kesempatan kepada manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa, tapi kami pribadi lepas pribadi bisa mencontoh bagaimana Maria yang mengambil keputusan untuk mengikuti. Terjadilah padanya menurut kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang luar biasa seperti Yusuf, yang mempunyai hati yang tulus, dan seperti Tuhan Yesus yang rela lahir di kandang domba, meninggalkan surga untuk mewartakan kabar gembira sukacita, serta Bapa yang begitu luar biasa terhadap kita. Dan contoh-contoh yang diberikan kepada kami pada pagi ini, biarlah kami sebagai apapun, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai istri, sebagai suami, bahkan anak-anak, biarlah kami berbalik dari jalan-jalan kami. Pada Natal ini kami semua menerima Tuhan Yesus lahir di hati kami. Kami berubah karena kekuatan daripada Bapa yang melahirkan Tuhan Yesus di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjadi alatnya masuk dalam destiny yang luar biasa dan mempunyai keturunan yang melayani dan diberkati Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, Pak Daniel, pagi hari ini Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, perlebar, perluas pelayanan hamba-Mu. Cukupkan kebutuhan hamba-Mu. Biarlah mujizat Natal pun, walaupun masih 3 hari ini Tuhan, berakhir 2023, tapi kami yakin dan percaya, apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul di hati hamba-Mu ini, berkat-berkat sukacita Natal boleh dialami oleh hamba-Mu dan seisi rumahnya.
kesehatan keluarganya ada dalam tangan-Mu. Pelayanan hamba-Mu ini juga dengan mengembalakan jemaat-jemaat, mereka pun masuk destiny. Sebagaimana Engkau memberkati Pak Daniel, kami yakin dan percaya, biarlah bangkit juga, oh Tuhan Yesus, pengerja-pengerja yang takut dan gentar akan Engkau, sebagaimana Engkau memberkati Pak Daniel. Biarlah Engkau juga tambah-tambahkan jiwa bagi pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan apa yang kami terima di pagi ini, isi hati-Mu yang luar biasa. Kami siap menyongsong 2024. Dunia boleh apapun keadaan yang kami tahu memang inilah tanda-tanda di akhir zaman bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Tetapi kami siap karena ketika kami melekat kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, kami tidak takut atas apapun yang terjadi di sekeliling kami, karena Roh-Mu yang besar lahir di dalam diri kami, janji-Mu ya dan amin, karena Roh yang ada di dalam diri kami lebih besar kuasanya daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan mampu mengakhiri 2023 penuh pengharapan di dalam Engkau, dan menyongsong 2024 ini kami semakin lagi semangat, dan kami masuk destiny kami melayani-Mu, dan goal daripada Bapa, biarlah kami siap menuai jiwa-jiwa. Beri kami roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu lebih lagi, dan mengabarkan kabar gembira sukacita itu sehingga kami menjadi surat terbuka yang luar biasa, karena kami tahu tahun-tahun ke depan banyak orang yang akan putus pengharapan bila mereka tidak melekat padamu, tapi biarlah kami tampil dan akan menjadi berkat bagi mereka. Suara kenabian itu boleh disampaikan dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian saudara-saudariku atas sukacita kebenaran firman Tuhan yang kita terima, kita akan mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian balai surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di
rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian balai surga gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Tiba saatnya saya akan mengumumkan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bila ada pokok-pokok masalah, doa-doa yang akan saudara-saudari berikan kepada kami dengan tim Sema Adonai siap mendoakan, tapi bukan disiarkan live. Setelah doa pagi, Senin dan Sabtu, kita akan doakan. Sekian pengumuman. Dengan berakhirnya lagu pujian, mari kita mendapat blessing dari hambanya Pak Daniel Rukrisno. Kami persilakan, Pak. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup acara kita hari ini. Dan sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur karena kami tahu bahwa kami merupakan bagian keturunan dari Bapa di surga. Kewarganegaraan kami adalah warga negara kerajaan surga, di mana Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang benar, yang menyatakan yang benar, dan selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka kami juga percaya Tuhan, bahwa kami bukanlah keturunan dari iblis, dari si jahat, dari bapa segala dusta yang
hanya mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kami bukan bagian dari keluarga itu. Maka biarlah hari ini Engkau membasuh kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Bahwa kami ada dalam perlindungan-Mu, kami ada di dalam naungan-Mu, kami ada di dalam planning Tuhan yang sangat baik dan ajaib. Sehingga kehidupan kami tidak keluar dari jalur apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kami tetap menjadi bagian keluarga kerajaan surga. Sehingga karakter kami adalah karakter Kristus. Kami mengenakan pikiran Kristus, hati Kristus, dan roh Kristus ada di dalam kami. Sehingga mulai hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua, sampai Engkau memanggil kami tetap taat setia, hidup kudus, dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan Kau melimpahkan kami, anugerah-Mu itu melimpah bagi kami. Sukacita, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan yang baik, mengerjakan yang baik di dalam kebenaran-Mu. Biar roh Tuhan yang membawa kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keajaiban kepada keajaiban, yang membawa kami untuk mengerjakan yang ilahi. Sehingga kami tidak akan jatuh, kami tidak akan menjauh, tapi hati kami tetap melekat, hidup kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sebab Tuhan yang menuntun kami sampai kami semua ada di puncak destiny Tuhan. Sehingga tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang batal, tidak ada yang gagal, tidak ada yang hilang. Tapi kami tetap ada di dalam divine connection Tuhan. Kami tetap ada dalam rencana-Mu sampai di dalam kekekalan. Maka kiranya anugerah-Mu melimpah bagi kami. Cinta-Mu Tuhan yang membuat kami tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus yang selalu menaungi kami, menjaga kami ketika kami di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun kami berada. Pemeliharaan penyertaan Tuhan sempurna. Sehingga tidak ada yang dapat mencelakakan kami, tidak ada yang bisa membinasakan kami, karena Tuhan ada bersama kami. Firman-Mu yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya percaya Tuhan, kami terima anugerah berkat-Mu hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doa blessing-nya. Dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi ini. Biarlah kita tetap setia membangun tata Allah besok bersama Sema Adonai hari Sabtu 30 Desember 2023. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.